Baik teman-teman, selamat siang. Kita kembali lagi berjumpa di kelas Aljabar Linear Elementer. Pembahasan kita pada siang hari ini yaitu terkait dengan dekomposisi vektor. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep vektor dan beberapa operasi pada vektor, mulai dari penjumlahan vektor, perkalian, vektor dengan skalar, kemudian perkalian titik dan perkalian silang. Pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan dekomposisi vektor. Oke, jadi adapun beberapa subtopik yang akan menjadi pembahasan sebelum nanti masuk ke bagian terakhir terkait dengan dekomposisi, yaitu ada sudut dua buah vektor, kemudian proyeksi ortogonal, dan baru terakhir nanti dekomposisi ortogonal vektor. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu sudut dua buah vektor. Ya, sudut dua buah vektor didefinisikan sebagai sudut terkecil yang dibentuk oleh dua buah vektor jika titik pangkal kedua vektor tersebut diimpitkan. Ya, saya memberikan ada 3 model gambar yang sekiranya merepresentasikan sudut dua buah vektor. Gambar yang paling kiri, kita lihat ada vektor U dan V, ujungnya diimpitkan membentuk sudut alfa. Kita tahu bahwa sudut alfa ini jenisnya adalah sudut lancip. Lalu kemudian bagian kedua atau gambar yang tengah, U dan V-nya adalah ekuivalen, ya, sehingga tidak membentuk sudut, atau sudut yang dibentuk adalah besarnya 0, sehingga dua vektor ini membentuk sudut 0. Dan yang bagian terakhir yang paling kanan itu kita lihat U dan V membentuk sudut beta. Kalau kita lihat ukuran sudut betanya tentu saja lebih dari 90 derajat, sehingga sudut antara vektor U dan vektor V membentuk sudut tumpul. Ya, lalu kemudian sangat alamiah sekali ketika muncul pertanyaan kalau vektor tersebut ditempatkan di dalam sistem koordinat. Jadi dinyatakan dalam bentuk komponen, U dan V misalkan dinyatakan dalam bentuk komponennya. Lalu bagaimana cara menentukan sudut yang terbentuk oleh vektor U dan V? Ya, bagaimana cara menentukannya? Tentu saja dua formula ini, jadi formula dot product atau hasil kali titik yang kita bahas minggu lalu, tentu saja kalian mesti ingat. U dot V itu didefinisikan sebagai panjang U kali panjang V kalikan dengan cos theta, yang mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh U dan V. Dan kemudian kalau U dan V-nya dinyatakan dalam komponen, maka penguraian U dot V itu sama dengan jumlahan dari hasil kali komponen-komponen yang seletak. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai untuk cos theta-nya, ya. Jadi dengan mensubstitusi U dot V yang ini ke sini, tentu saja ya kita akan mendapatkan nilai cos theta yang demikian, yaitu dengan panjang U dan panjang V tentu saja dinyatakan dalam bentuk seperti ini sesuai dengan definisi norm yang sudah dipelajari minggu lalu. Oke, jadi untuk contoh, misalkan U adalah vektor dengan komponen 1, 1, 2, V adalah vektor dengan komponen 0, negatif 1, 3. Lalu sudutnya seperti apa cara menentukannya? Ya, dengan menggunakan formula yang ini kita bisa tentukan nilai cos theta-nya, ya, adalah 5/60. Dengan menggunakan bantuan kalkulator kita bisa menentukan nilai theta-nya itu adalah sekitar 49,80 derajat. Ya, ini cukup mudah untuk menentukan sudut dua buah vektor. Oke, kemudian kita akan mengidentifikasi sifat-sifat dot product dengan hubungannya dengan sudut yang terbentuk oleh kedua vektor tersebut. Ya, kita bisa perhatikan kembali formula dot product U dot V sama dengan panjang U, panjang V dikalikan dengan cos theta. Kita lihat hasil kali titik antara vektor U dan vektor V ditentukan oleh 3 komponen, yaitu panjang U, panjang V, dan nilai cos theta. Yang mana panjang U dan panjang V memiliki karakteristik yang sama, yaitu nilainya selalu positif, ya. Jadi tidak pernah U dan V itu bernilai negatif karena berupa panjang. Sementara nilai cos theta kita tahu nilainya bervariasi mulai dari negatif 1 sampai dengan 1.
ya. Sehingga nilai U dot V cos theta mempunyai peranan yang cukup penting di situ. Ya, ketika nilai cos theta-nya positif, maka bisa dipastikan U dot V-nya positif. Ketika cos theta-nya negatif, bisa dipastikan U dot V-nya adalah negatif. Dan kemudian ketika cos theta-nya bernilai 0, bisa dipastikan U dot V-nya juga bernilai 0. Ya, sehingga cos theta di sini mempunyai peranan yang cukup esensial. Ya, sehingga cos theta sangat erat kaitannya dengan sudut. Ya, sehingga kita akan melihat hubungan jenis sudut dan hasil kali titik atau dot product. Kita tahu bahwa cos theta bernilai positif ketika theta-nya berada di kuadran 1. Ya, artinya ketika di kuadran 1 itu sudutnya adalah antara 0 sampai dengan 90 derajat. Yang artinya bahwa apa? Jadi artinya U dan V membentuk sudut lancip ketika U dot V-nya bernilai positif. Sementara ketika theta yang nilainya negatif, ketika theta berada di kuadran 2. Ya, sehingga U dan V membentuk sudut tumpul ketika atau jika dan hanya jika hasil kali titik antara U dan V kurang dari 0. Lalu cos theta bernilai 0 ketika theta-nya 90 derajat, sehingga bisa didefinisikan atau bisa didapatkan sifat lagi vektor U dan V membentuk sudut siku-siku ketika U dot V nilainya adalah 0. Jadi ketika U dot V bernilai 0, jadi vektor U dan vektor V dikatakan dua vektor yang ortogonal. Selanjutnya kita bisa juga mengetahui hubungan norm dengan hasil kali titik. Ya, kita tahu bahwa vektor V dan vektor V adalah dua vektor yang ekivalen atau vektor yang sama. Ketika kita cari dot produknya, jadi akan V dot V itu akan didefinisikan sebagai panjang V kali panjang V kali cos theta, yang mana theta di sini bernilai 0 karena sudut yang dibentuk oleh vektor V dan vektor V adalah 0. Ya, kita tahu bahwa nilai cos 0 sendiri adalah 1, sehingga kita dapatkan hubungan bahwa V dot V itu sama dengan panjang V dikuadratkan, sehingga panjang V sendiri, panjang vektor V didapatkan dengan cara V dot V dipangkatkan dengan setengah atau akar dari V dot V. Jadi itulah beberapa hubungan antara hasil kali titik dengan sudut maupun dengan panjang suatu vektor. Oke, kemudian kita akan masuk ke pembahasan bagian kedua terkait dengan proyeksi vektor. Ya, kalian bisa mencermati gambar ini. Oke, jadi saya punya vektor V yang komponennya adalah 4,3. Ini adalah vektor dalam dimensi 2. Kemudian saya ingin memproyeksikan vektor V ini ke sumbu X. Jadi ini ujungnya ini saya tarik tegak lurus ke sumbu X. Tentu saja vektor-vektor di sumbu X, ini dia, misalkan vektor A, selalu mempunyai komponen X, 0. Ya. Jadi absisnya adalah dalam X, kemudian ordinatnya pasti selalu 0. Ya, ini dengan mudah kita bisa tentukan ketika ini 4,3 diproyeksikan secara tegak lurus, kita akan dapatkan sebuah vektor di sini yang ujungnya adalah 4,0. Ya, dengan menjatuhkannya secara tegak lurus, ya dengan mudah kita dapatkan 4,0. Sehingga proyeksi vektor V pada vektor A itu adalah vektor W atau vektor U yang dinyatakan dalam komponen 4,0. Jadi dengan kondisi yang seperti ini sangat mudah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi yang seperti ini, ya. Jadi vektor A sembarang seperti itu dan vektor V. Bagaimana hasil proyeksi vektor V ini pada vektor A? Ya, tentu saja kalian akan mengalami sedikit kesulitan karena vektor A tidak terletak pada sumbu koordinat. Tapi jangan khawatir, kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan cukup mudah. Oke, jadi yang perlu kita identifikasi adalah vektor U ini sendiri. Ya, vektor U ini, ya, dia selalu searah dengan vektor A, artinya di mana dia diproyeksikan. Ini juga demikian, selalu letaknya searah, sehingga bentuk vektor U di sini adalah berbentuk perkalian skalar K dengan vektor A. Kemudian vektor U ini kita sebut sebagai proyeksi ortogonal vektor V pada vektor A. Ya, jadi vektor U adalah
proyeksi dari vektor V pada vektor A, dan kemudian yang biasanya dinotasikan seperti ini. Jadi vektor U adalah proyeksi vektor V pada vektor A. Oke, di slide berikutnya kita akan menentukan bagaimana cara menentukan vektor U itu. Oke, ya, kita bisa modelkan seperti ini. Jadi di sini ada vektor A yang akan menjadi tempat proyeksi dari vektor V. Oke, kita proyeksikan. Kemudian misalkan vektor U yang berwarna ungu ini adalah hasil proyeksinya. Oke, ya, jadi kita perlu membuat dulu untuk vektor bantuannya. Jadi kita membuat vektor satuan yang searah dengan A. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kemarin saya kira sudah ada di penjelasan slide saya bahwa vektor yang berbentuk 1 per panjang A dikalikan dengan vektor A ini selalu merupakan vektor satuan, ya. Sehingga panjang U sendiri nanti adalah berupa K dikalikan dengan panjang vektor satuan sendiri. Atau dengan kata lain, nanti U itu akan berbentuk K dikalikan dengan 1 per panjang A dikalikan dengan A. Oke, jadi ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A. Ya, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan vektor U? Ya, kita tahu bahwa interpretasi gambar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa vektor U sendiri ini dapat ditentukan dengan cara apa? Yaitu adalah panjang U dikalikan dengan vektor satuan yang searah dengan A. Sangat sederhana sekali konsepnya. Panjang U dikalikan dengan vektor satuan yang searah dengan A, yaitu adalah 1 per panjang A dikalikan dengan A. Sehingga kalau kita bisa menentukan panjang U, kita bisa mendapatkan vektor U itu sendiri. Ya, kita akan coba untuk menentukan panjang U. Ya, kita bisa lihat segitiga, ada segitiga di sini, yaitu segitiga yang pangkalnya O, kemudian sisinya V, kemudian sisinya U, dan satu lagi garis putus-putus ini. Kemudian antara vektor V dan vektor A membentuk sudut theta, ya. Sehingga untuk menentukan panjang dari vektor U, kita bisa menggunakan fungsi kosinus, bahwa kosinus dari theta itu sama dengan sisi miring sisi samping dibagi dengan sisi miring, sehingga panjang sisi sampingnya, panjang U itu sendiri adalah panjang V dikalikan cos theta. Ya, sementara cos theta sendiri tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, itu adalah hasil kali titik antara V dan A dibagi dengan panjang V dikalikan dengan panjang A, sehingga kita bisa substitusikan nilai cos theta demikian, sehingga kita dapatkan seperti ini. Karena vektor V adalah vektor yang tak nol, maka bisa disederhanakan antara ini V dan V, sehingga kita bisa mendapatkan panjang U itu adalah V dot A dibagi dengan panjang A. Oke, jadi itu adalah panjang U, sehingga kita bisa mendapatkan vektor U yaitu adalah V dot A per panjang A dikalikan dengan vektor satuannya. Jadi vektor satuan yang searah dengan A yaitu 1 per panjang A dikalikan dengan A, sehingga disederhanakan diperolehlah vektor U itu adalah V dot A per panjang A kuadrat dikalikan vektor A. Ya, secara notasi kita bisa dapatkan dua hal berikut, yaitu bahwa panjang proyeksi vektor V pada A itu didefinisikan sebagai V dot A per panjang A, sementara proyeksi vektor V pada A itu adalah V dot A per panjang A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Jadi kita sudah mendapatkan cara untuk mendapatkan proyeksi vektor V pada A, yang mana A bisa dibuat sembarang. Kemudian kita akan membahas terkait dengan dekomposisi suatu vektor. Ya, dekomposisi suatu vektor itu adalah cara kita menyatakan suatu vektor sebagai jumlahan dari dua buah vektor tak nol. Ya, tentu saja misalkan kita mendekomposisikan vektor V yang komponennya adalah 4 dijamin 1. Tentu saja ada banyak sekali cara untuk mendekomposisikan vektor V. Misalkan yang pertama demikian, jadi 2, 1, 1 ditambah dengan 2, 2, negatif 2, ya hasilnya 4, 3, negatif 1. Yang lainnya juga ada seperti ini, ada seperti ini, dan terakhir ada seperti ini. Keempat dekomposisi ini merupakan dekomposisi dari vektor V. Lalu apa yang menarik di sini? Kita bisa cari
sudut yang dibentuk oleh komponen penyusunnya. Artinya sudut yang dibentuk oleh vektor ini dan vektor ini, vektor ini dan vektor ini, dan kemudian vektor dan vektor ini, dan terakhir pasangannya adalah seperti itu. Berapa sudutnya? Ya, dengan cepat kita bisa hitung dengan bantuan kalkulator. Yang ini sudutnya adalah 45 derajat, sekitar 45 derajat, ini sekitar 140 derajat, ini sekitar 44 derajat, dan yang terakhir ini sudutnya adalah 90 derajat. Ya, ini nanti bisa kalian hitung dengan menggunakan formula sudut dua buah vektor yang ada di slide kedua tadi. Ya, jadi ada satu yang khusus ketika suatu vektor bisa didekomposisikan menjadi jumlah dua buah vektor, yang mana kedua vektor tersebut adalah vektor yang tegak lurus, maka itulah yang disebut sebagai dekomposisi ortogonal. Yaitu dengan kata lain, salah satu dekomposisi ortogonal dari vektor V ini yaitu adalah bisa dinyatakan dengan seperti ini, ya. Jadi ini bisa dipastikan ini adalah vektor, misalkan ini adalah vektor U dan ini adalah vektor W, bisa dipastikan kedua vektor ini adalah vektor yang tegak lurus. Oke, kemudian menyatakan suatu vektor dalam dekomposisi ortogonal tidaklah tunggal, ya. Jadi bagaimana cara menyatakannya itu yang saya kira penting untuk diketahui. Ya, sekali lagi kita akan menggunakan bantuan proyeksi. Oke, langkahnya adalah bagaimana kita mendekomposisikan V dalam jumlahan U dan W secara ortogonal. Oke, langkahnya dalam gambar ini bisa diperhatikan, V ini kita perlu bantuan sebuah vektor, yaitu vektor A, sembarang saja, tentu saja bisa dipilih sembarang. Kemudian setelah itu diproyeksikan V pada A, kita akan dapatkan vektor U, tentu saja proyeksinya harus proyeksi ortogonal, dan kemudian W ini didapatkan dengan cara mengurangi vektor V dengan vektor U. Ya, jadi langkah-langkahnya adalah, saya kira ada 3 langkah. Yang pertama, pilih sembarang vektor tag 0A yang tentu saja harus berbeda dengan V sebagai vektor bantuan yang akan kita gunakan. Kemudian tentukan vektor U yang merupakan proyeksi ortogonal V pada A, sehingga vektor U sendiri bentuknya adalah demikian, sesuai dengan apa yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Dan vektor W, kalau dilihat dari gambar, U ditambah W sama dengan V, sehingga W sendiri adalah V dikurangi dengan U. Ya, jadi itu kunci untuk mendapatkan vektor U dan V. Kuncinya adalah bagaimana kita memilih sembarang vektor, ya. Vektor A ini dipilih secara bebas, yang penting berbeda dengan V dan dia tidak nol. Oke, kemudian bagaimana kita mendekomposisikan ini dengan menggunakan cara tadi? Oke, jadi model 3 langkahnya. Pilih yang pertama, ya kita bisa pilih misalkan A1,1,1, ya, sehingga vektor U sendiri kita bisa dapatkan dengan formula yang tadi, kita dapatkan 2,2,2, dan vektor W kita bisa dapatkan 2,1,3. Ya, kita coba periksa apakah U dan W ini adalah dua vektor yang tegak lurus. Ya, tinggal dicek hasil kali titiknya, dot produknya. Ya, dicek hasil dot produknya 0. Jadi ketika hasil dot produknya adalah 0, bisa dipastikan bahwa vektor U dan W adalah vektor yang ortogonal. Jadi dekomposisi ortogonal V bisa dinyatakan dalam jumlahan U dan W, di mana U adalah vektor yang komponennya 2,2,2 dan W adalah vektor yang komponennya 2,1, negatif 3. Ya, kemudian untuk yang terakhir, kalian bisa mencoba beberapa soal untuk latihan, untuk memeriksa pengetahuan kalian atau kecermatan kalian dalam memahami konsep-konsep yang diberikan. Ya, ada 4 latihan soal yang bisa dicoba. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami dekomposisi dua buah vektor. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan selamat siang.